Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Mas Sahrul atau Pak Sahrul ini, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Pak Kiai, mohon izin. Perkenalkan, nama Sahrul Ramadan Rangkuti dari santri Forum Halaqah Quran Masjid Al-Madinah ini, serta dari Majelis Ta'lim Darul Pyongyang. Izin bertanya Habib, Pak Kiai, adakah amalan khusus seperti zikir misalnya untuk menghilangkan rasa sombong dalam hati? Mohon jawabannya. Baik. Habib, Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syahdan, adakah Ya, zikir? baik. Terima kasih. Ini luar biasa Ustadz Agung. Namanya Syahrul Ramadan. Pas, saya juga nama saya sama Syahrul Ramadan. Cuma disingkat Syahdan. Iya, sama. Emang rata-rata yang namanya Syahrul Ramadan ganteng-ganteng. Jangan-jangan masih saudara. Iya, Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah." Sebentar lagi akan datang di antara kalian seorang laki-laki yang ahli surga. Tidak lama benar yang nongol adalah laki-laki yang jenggotnya panjang, masih basah dengan air wudu dan sedang menenteng dengan tangan kirinya sendal. Lalu kemudian besok harinya ketika lagi duduk lagi di majlis, Rasulullah lagi-lagi bersabda, "Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki yang dia adalah ahli surga. Ditungguin oleh sahabat, siapa nih? Mudah-mudahan adik gua, kira-kira begitu ya. Ternyata laki-laki yang kemarin datang lagi. Jenggotnya masih basah dengan air wudu sama seperti kemarin. Hari ketiga pun ketika beliau bersama para sahabat, beliau kemudian bersabda dengan yang sama. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki yang dia ahli surga. Dilihat dia lagi aja orangnya. Sampai kemudian ketika itu sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ini orang amalnya apa sih? Sampai Rasulullah 3 kali menyebut nih orang adalah ahli surga. Diikutin sampai rumah. Begitu masuk rumah beliau bertamu, selesai salam beliau mengatakan, "Mas, saya ini lagi ada selek sama ayah saya dan saya bersumpah untuk tidak pulang selama 3 hari 3 malam. Boleh nggak saya izin nginep di sini?" Kalau kata kita mau modus ini modus gitu kan. Iya. "Oh ya silakan." Diberi izin Abdullah. Siang malam diperhatikan, diteliti. Gak ada yang istimewa amalnya. Begitu tengah malam dia lihat, malam kayaknya nih Qiyamul Lail. Enggak ternyata. Cuma setiap kali dia terjaga dia berzikir. Setiap dia terjaga istighfar. Sampai 3 hari berlalu tidak ditemukan amalan yang istimewa. Akhirnya Abdullah ngaku, "Mas, mohon maaf. Kenapa? Sebetulnya saya lagi nggak selek sama ayah saya." "Terus kenapa?" "Ya, engkau ingat nggak pada tanggal sekian ketika kami duduk engkau muncul, itu Rasulullah bilang panjenengan sebagai ahli surga 3 kali loh." Sampai saya penasaran, saya teliti, nggak ada yang amalan yang keren, yang hebat saya lihat. Apa kata orang itu? "Ma huwa illa ma ro'aita." Ya begitu itulah.
Yang jenengan lihat nggak ada apa-apanya, saya ini ya biasa aja. Masa sih nggak ada? Coba pikirin, nggak ada. Yaudah kalau nggak ada, saya pulang. Begitu pulang dipanggil lagi, sini mas, ada apa? Saya ingat, memang amalan saya sebagaimana yang panjenengan lihat, tetapi saya setiap malam sebelum tidur, ya, saya mantapkan hati saya bahwa saya tidak pernah dengki kepada siapapun saudara-saudara kita muslimin. Dan saya tidak pernah hasad kepada nikmat yang diberikan Allah kepada orang tersebut. Masya Allah. Ternyata salah satu calon penghuni surga bukan betapa hebat amalnya, betapa kuat puasanya, tetapi hatinya bersih dari dengki, dari iri itu. Allahu Akbar. Maka salah satu supaya kita menghilangkan iri dengki tersebut, kita senantiasa memohon kepada Allah untuk dibimbing, senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi, nggak usah ngotot kita dalam beribadah, ya, dalam melakukan ketaatan semampu kita. Yang penting istiqomahnya itu. Sholat malam sampai 11 rakaat dibela-belain, besoknya letoy. Semampu kita, berarti nggak harus 11 Pak Ustadz. Boleh silakan, 7 boleh, boleh aja nggak apa-apa. Kan yang penting, ya, kata Rasul, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqala. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah dawamnya istiqomah meskipun sedikit. 7 boleh, boleh. 5 boleh enggak? Boleh juga, enggak apa-apa. 3 boleh enggak? Ya sama situ boleh dah, enggak apa-apa. 1 Pak Ustadz boleh enggak? 1 witir doang, ya sama situ mah enggak apa-apa dah. Cuma kalau 1 kayaknya kita Pelit capek banget. persiapannya doang ya kan. Malaikat udah menyatet berapa rakaat nih. Waduh, ternyata 1 doang gitu kira-kira. Baik, terima kasih Ustaz.